Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bersyukur atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikannya kesehatan. Walhamdulillah, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa beribadah, bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan suci Ramadan. Ini salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita masih melaksanakan siyam Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mudah-mudahan kepada umatnya yang selalu istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu menegakkan sunnahnya hingga yaumil qiyamah kelak. Ikhwan fiddin wa akhwatu fillah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Seperti biasa kita melanjutkan membahas kitab dari penghapus, penghancur dari pahala seseorang, yang dalam pertemuan kali ini insyaallah kita masuk ke dalam penghancur pahala yang ketiga, yang disebutkan oleh al-mu'alif Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu ta'ala, menyebutkan yang ketiga dari penghancur pahala seseorang. Yang ketiga beliau katakan al-man wal adha. Ini menyebutkan pemberian atau menyakiti orang yang menerima. Insyaallah ta'ala kita ingin menjelaskan perihal penghancur pahala seseorang dengan al-man wal adha, menyebutkan pemberian, mengungkit-ungkit pemberian, dan pula menyakiti orang yang menerimanya. Al-Mu'alif berkata, dari penulis kitab ini, yaitu Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu ta'ala, mengatakan, al-infaku fi sabilillah min sana'il ma'ruf allati tuqarribul abdu ila rabbihi zulfah wa tukiya musari'is su'. Beliau mengatakan bahwasanya infak fisabilillah, mengeluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk perbuatan ma'ruf yang sudah diketahui oleh kaum muslimin, bahwasanya orang yang mengeluarkan infak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah tabaraka wa taala, ma'ruf. Ini suatu amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini infak fisabilillah termasuk perbuatan yang ma'ruf, yang mana perbuatan mengeluarkan infak sedekah di jalan Allah ini dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, telah diketahui bahwasanya orang yang mengeluarkan infak sedekah di jalan Allah, sesungguhnya dia sedang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pula dia terjaga dari yang namanya keburukan dengan mengeluarkan infak sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala ini memuji hamba-hambanya dengan pujian yang sangat mulia bagi orang yang mengeluarkan infak sedekahnya di jalan Allah. Makanya beliau mengatakan, waqad madahallahu azza wa jalla ibadihil munfiqina wa asna alaihim. Ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mengeluarkan
bagi hamba yang mengeluarkan infak sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yakni memuji dalam Al-Qur'an, memuji bagi orang-orang yang mengeluarkan infak sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah cantumkan termaktub dalam surat yakni Al-Baqarah pada ayat ke-262. Allahu Jalla Jalaluhu firmankan, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ini orang-orang yang menafkahkan, mengeluarkan infak sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Yang kemudian ketika dia mengeluarkan infak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tidak iringi dari infak yang dia keluarkan dengan manna wala adha, yakni dengan menyebut, mengungkit pemberiannya dan menyakiti orang yang menerimanya. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka orang-orang yang mengeluarkan infak sedekahnya di jalan Allah tanpa diiringi dengan mengungkit pemberian, atau pula tanpa diiringi dengan menyakiti orang yang menerima, maka balasan bagi mereka. Ini orang-orang yang ketika dia berinfak sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala ini dengan ikhlas, tidak diiringi dengan yakni melakukan mana wal adha, yakni menyakiti perasaan orang yang menerima, Allah berikan mereka yakni ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian bagi orang-orang yang mengeluarkan infak sedekahnya di jalan Allah. Ini mengeluarkan infak sedekah di jalan Allah yang mendapatkan pujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diabadikan, yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Wa bihadzal bayanul Qur'ani yani min ludni ulumul ghuyub fabayyana anna sawabal infaq innama huwa lil mukhlis alladhi la yatba'u amaluhu manna wala adha. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, menjelaskan dari ayat yang mulia ini pujian bagi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ketika dia mengeluarkan infak sedekahnya. Ini ayat yang cukup jelas bahwasanya pahala berinfak itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang dia melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan pahala bagi infak sedekahnya yang akan dikeluarkan bagi hambanya yang tanpa diikuti al-manna wal adha. Jadi al-manna wal adha menyebut-nyebut pemberian, mengungkit-ungkit pemberian, dan pula menyakiti wal adha, menyakiti orang yang menerimanya. Jika dia mengeluarkan infak sedekahnya di jalan Allah tanpa diiringi al-manna wal adha, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala baginya. Karena siapa orang ketika dia mengeluarkan infak sedekahnya lalu dia iringi dengan al-manna wal adha, dia mengungkit, menyebutkan pemberiannya, lalu dia menyakiti orang yang menerimanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus pahala apa yang telah dia keluarkan. Oleh karena itu beliau mengatakan, yani li'annahuma mubtilani lisawabi sadaqah. Karena al-mana wal adha ini dapat menghapuskan pahala sedekahnya. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, azakumullah. Bisa kita ambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memuji orang yang mengeluarkan infak sedekah di jalan Allah. Ini pujian yang sangat mulia. Akan tetapi Allah Tabaraka wa taala akan menghapuskan pahalanya jika hambanya ketika dia mengeluarkan infak sedekahnya di jalan Allah lalu dia iringi dengan al-manna wal adha, dengan menyebut, mengungkit pemberiannya, lalu kemudian dia menyakiti orang yang menerimanya, maka Allah Tabaraka wa taala akan menghapus pahala dari sedekahnya tersebut. Li'annahuma mubtilani lisawab sadaqah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus pahala dari orang-orang yang ketika dia mengeluarkan infak sedekah dengan diiringi menyebut dan mengungkit apa yang telah dia keluarkan, dan pula dia telah menyakiti orang yang menerimanya. Ikhwan fi din wa akhwat fillah, azakumullah. Sebagaimana Allah Tabaraka wa taala kabarkan dalam Al-Quranul Karim, ini terhapusnya pahala seseorang ketika dia melakukan suatu amal ibadah yang bersedekah,
lalu dia mengungkit pemberiannya dan pula menyakiti orang yang menerimanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghapuskan pahala kalian dari sedekah kalian, ini dengan bil manni wal adha, dengan engkau menyebut mengungkit pemberian apa yang engkau telah keluarkan di jalan Allah, lalu engkau menyakiti orang yang menerimanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan pahalanya. Kalladzi yunfiqu malahu ri'an nasi wa la yu'min billahi wal yawmil akhir. Ini permisalan orang yang ketika mengeluarkan infak sedekah di jalan Allah, yang kemudian niat mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Mereka mengeluarkan infak sedekah ingin mendapatkan pujian dari manusia. Wala yu'min billahi wal yawmil akhir. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Fama saluhu kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu saldah. Maka orang seperti ini, orang yang ketika dia mengeluarkan infak sedekahnya di jalan Allah karena ingin dilihat oleh manusia, ingin mendapatkan pujian dari manusia, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini permisalan orang tersebut seperti batu yang licin yang kemudian di atas tanahnya ada jadi sebuah tanah. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpahkan hujan yang sangat lebat, maka saat itu pula niscaya tanah yang ada di atas batu tersebut akan terhapus. Ini permisalan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang ketika dia menginfakkan bersedekah di jalan Allah, melainkan dia hanya ingin mendapatkan pujian, ingin dilihat oleh manusia, bahkan dia melakukan al-manna wal adha, ini menyebut ya pemberian apa yang dia telah keluarkan, kemudian dia menyakiti orang yang menerimanya, maka Allah Azza wa Jalla ini akan menghapuskan pahalanya. Allah akan menghapuskan pahalanya. Oleh karena itu, Al-Mu'arif hafizallahu ta'ala ini memberikan wasiat kepada kaum muslimin dan muslimat agar kita bersungguh-sungguh di dalam mengeluarkan infak sedekahnya. Maka beliau mengatakan, "Faltahrusu ya ibadallah." Maka bersungguh-sungguhlah wahai hamba Allah, kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bersungguh-sungguh yani 'alal infaqi wal it'am, di dalam mengeluarkan infak sedekahnya di jalan Allah. Bersungguh-sungguh di dalam memberikan makan kepada manusia. Bersungguh-sungguh wal i'ta' li wajhillahi azza wa jalla. Ya, bersungguh-sungguh engkau di dalam mengeluarkan, di dalam memberikan sesuatu kepada manusia karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, Syahrul Mubarak, yang mana seseorang ketika dia melakukan suatu amal ibadah di bulan suci Ramadan ini bulan yang Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang ketika dia melakukan suatu amal ibadah jadi liwajhillahi azza wa jalla, yang demi dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ketika orang yang mengeluarkan infak sedekahnya yang dia harapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan berlipat-lipat ganda apa yang telah dia lakukan, meniatkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan suci Ramadan, hendaknya orang-orang yang ketika biasa mengeluarkan infak sedekah, hendaknya dia rajin mengeluarkan di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, sesungguhnya sedekah itu dapat menghapuskan yani kesalahannya. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan was-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah ini dapat memadamkan dosa, dapat menghapuskan dosa sebagaimana yani air dapat memadamkan api. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya, sesungguhnya orang-orang yang ketika dia melakukan suatu amal ibadah di bulan suci Ramadan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat ganda pahala apa yang dia telah keluarkan. Maka bagi orang yang mengeluarkan infak sedekah, maka carilah, bersungguh-sungguhlah agar dia tidak ya menjadi diiringi dengan manna wal adha, dengan memberikan lalu mengungkit dengan pemberiannya, kemudian dia menyakiti orang yang menerimanya. Maka jadikanlah orang-orang yang ketika dia bersedekah, memberikan makan ketika orang yang membutuhkan, terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini. Siapa orang yang ketika dia mengeluarkan jadi suatu makanan
kepada orang yang berpuasa, maka sesungguhnya dengan sebab apa yang dia lakukan suatu amal tersebut dapat menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah yani ghurafan tura zuhuraha min butuniha wa butunuha min zuhuriha." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar yang luarnya terlihat dari dalamnya dan terlihat dari dalam, ya, kemudian terlihatlah dari luarnya. Lalu faqama a'rabiyyun faqala liman hiya ya Rasulullah. Kemudian bangkitlah seorang Arab Badui yang dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Arab Badui tersebut mengatakan, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa mereka ya Rasulullah? Ini kamar-kamar yang dibuatkan nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yani qala liman atabal kalam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala yani akan memberikan kepada orang yang selalu berkata dengan baik. Allah Subhanahu wa taala menyebabkan satu amalan yang dapat menyebabkan masuknya ke dalam surga. Yang pertama adalah atabal kalam, orang yang berkata baik, orang yang berkata jujur, menghindarkan, menjauhkan dari perkata yang dusta. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab yang kedua, wa at'amut ta'am wa adamas siyam, orang yang selalu memberi makan kepada orang yang berpuasa. Jika kalian, ya kaum muslimin, hendak mendapatkan sebab pahala, mendapatkan masuknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka berilah makan orang yang berpuasa. Orang memberi makan orang kepada yang berpuasa, selain dari faidahnya, dia akan mendapatkan pahala seperti apa orang yang sedang menjalani puasa tersebut. Jadi ini salah satu sebab amalannya dapat memasukkan dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wasala lillahi bil laili wan nasu biniyam. Yang ketiga ini orang yang selalu melakukan salat malam, ya, dia bangun di tengah malam, kemudian dia bermunajat, yakni mendirikan salat di hadapan Allah Tabaraka wa taala, sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Dan ini tiga sebab seseorang yang mendapatkan, ya, sebab masuknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yani yang pertama, orang yang selalu mengeluarkan infak sedekahnya di jalan Allah. Yang kedua, orang yang selalu memberi makan. Yang ketiga, kemudian orang yang selalu melakukan suatu amalan, ini salat malam, sedangkan manusia saat itu sedang dalam keadaan tidur. Maka bersungguh-sungguhlah ketika kita berinfak sedekah. Bersungguh-sungguhlah kalau kita ingin mengeluarkan, memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa. Maka la tantaziru syai'an minal bashar. Maka janganlah melihat sedikit pun kepada manusia. Jangan melihat ketika ada manusia engkau mengeluarkan infak sedekah. Jangan engkau kalian melihat ketika ada manusia engkau memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Wala tanzuru ila amwalihim, dan jangan pula engkau melihat kepada harta mereka yang kita perhatikan, yang kita keluarkan infak sedekah, melainkan untuk mencari wajah Allah Tabaraka wa taala, mencari pahala di sisinya. Ini yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran nanti di hari kiamat bagi orang-orang yang ketika dia mengeluarkan sedekahnya, mengeluarkan memberi makan kepada orang yang berpuasa, dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti dengan pahala yang begitu berlipat ganda nanti di hari kiamat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan ini dalam Al-Qur'anul Karim, wa yut'imuna at'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran innama tut'imukum liwajhillahi azza wa jalla la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, dan mereka orang yang memberikan makan yang disukai kepada orang-orang miskin, yang dia memberikan makan kepada anak yatim, memberikan makan kepada orang yang sedang ditawan, maka sesungguhnya innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberikan makan kepada mereka, kepada fakir miskin, memberikan makan kepada anak-anak yatim, sesungguhnya yang kami harapkan liwajhillahi azza wa jalla, untuk mencari wajah Allah, mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura.
kami tidak mengharapkan balasan, yakni terima kasih kepada orang yang kami berikan. Ini orang-orang yang ketika dia mengeluarkan yakni makanan, memberi makan kepada orang lain, memberi makan kepada fakir miskin, memberi makan kepada anak yatim, dia mengharapkan yakni keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengharapkan pujian, dan tidak mengharapkan rasa terima kasih dari orang yang telah diberikan. Ketahuilah, wa'lam annaka idza anfaqta ibtigha jazaan minal munfiq alaihi biwajhi minal wujuh fa innaka lam taruddu wajha Allah azza wa jalla. Ketahuilah, kata beliau yakni Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala, jika kalian mengeluarkan infak hanya mencari balasan orang yang diberi, dia mencari balasan bentuk apapun. Biasanya orang ketika dia mengeluarkan infak sedekah, mengeluarkan sesuatu kepada orang yang telah diberikannya, dia mengharapkan yakni dari rasa balasan, ya, mengharapkan balasan tanda syukurnya dengan ucapan terima kasih atau semisalnya. Maka ketahuilah bahwasanya orang yang ketika dia mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak sedekahnya, mengeluarkan makan kepada orang yang telah membutuhkannya, dia mengharapkan yakni rasa syukurnya dengan ucapan terima kasih, maka sesungguhnya orang tersebut fa innaka lam taruddu wajha Allah azza wa jalla, maka sesungguhnya orang tersebut belum ya ikhlas ya mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ketika dia mengeluarkan sedekah di jalan Allah dalam rangka untuk mencari keridaan Allah, dia tidak membutuhkan ucapan terima kasih kepada orang yang diberikannya. Dia tidak butuh dengan itu. Yang dia butuh, yang dia harapkan adalah liwajahillahi azza wa jalla, mengharapkan din wajah Allah, mengharapkan keridaan Allah, mengharapkan pahala nanti di hari kiamat bagi orang-orang yang mengeluarkan infak sedekah di jalan Allah. Dia tidak dia tidak menginginkan jadi rasa syukurnya dengan ucapan terima kasih. Dia tidak membutuhkan itu, melainkan yang dia harapkan yakni pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu idza akhlafa dhannaka fihi kana minka al-mannu wal adha. Karena jika tidak mendapatkan itu, biasanya orang tersebut akan terseret kepada yang namanya al-manna wal adha, akan mengungkit dengan apa yang telah dia keluarkan, dan biasanya dia menyakiti kepada orang yang menerimanya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Ini kita bisa ambil pelajaran agar kita ketika kita mengeluarkan infak sedekah, kita mengeluarkan yakni dari makanan yang kita miliki, kita memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Ingat, ketika kita memberikan infak sedekah, memberikan makan kepada fakir miskin, maka sesungguhnya yang kita harapkan adalah wajah Allah. Yang kita harapkan adalah keridaan Allah. Mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan sesuatu pujian dari manusia. Kita tidak mengharapkan jadi rasa terima kasih apa yang telah kita berikan. Maka kata beliau, siapa orang ketika dia mengharapkan yakni pujian, mengharapkan rasa terima kasih kepada orang yang telah kita berikan, maka sesungguhnya dia ada yang dia harapkan, yang melainkan ya dia harapkan hanya pujian manusia, ingin dikatakan sebagai seorang dermawan, atau mungkin dia ingin ya mendapatkan ya rasa terima kasih dari orang yang telah diberikan. Maka saat itu pula ya jauhkan dari apa yang engkau inginkan, yakni dengan al-manna wal adha. Biasanya orang ketika dia orang yang diberikan infak sedekahnya dikasih makan, maka orang tersebut tidak ya mengucapkan terima kasih. Maka pada selang waktu mendapatkan yakni suatu masalah, maka orang yang mengeluarkan infak sedekah, memberi makan itu ya, maka dia akan mengungkit apa yang telah dia berikan. Biasanya orang tersebut akan menyakiti kepada orang yang menerima. Karena orang-orang seperti ini yang mereka yang mengharapkan yakni dengan rasa terima kasih dan mengharapkan pujian dari manusia, yang ingin dilihat oleh manusia. Maka hendaklah kaum muslimin dan muslimat, ketika engkau mengeluarkan infak sedekah, terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini, jangan mengharapkan yakni balasan dari manusia, melainkan yang kita inginkan adalah liwajahillahi azza wa jalla, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yataqabbalullahu minal mukhlisin alladhina kana
atahumullah lillahi azza wa jal wa qasduhum mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima ini orang-orang yang ketika dia melakukan suatu amal ibadah yang dia lakukan hanya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang mencari keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran kepada mereka. Bagi orang-orang yang ketika mengeluarkan infak sedekahnya, melainkan mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka tidak suka dipuji terhadap amal kebaikan mereka. Ini mereka tidak menyukai orang-orang yang ketika diberikan sesuatu mereka tidak menginginkan pujian. Walam yuhibbu an yahmadu yani bima sana'u aw yuzkiru bima qadamu. Ini mereka orang-orang yang tidak suka dengan pujian dari manusia ketika mereka mengeluarkan yani sedekah. Ketika dia memberikan makan, mereka tidak menginginkan pujian, tidak menginginkan rasa terima kasih dari manusia. Melainkan mereka mengetahui bahwasanya siapa orang ketika dia mengeluarkan infak sedekah di jalan Allah, menginginkan yakni belas rasa terima kasih dari orang yang telah diberikan, maka sesungguhnya orang tersebut akan terjebak, terjerumus ke dalam al-manna wal adha. Dia akan menghancurkan pahala apa yang telah dia keluarkan di jalan Allah, apa yang telah dia keluarkan dari makanan, memberi makan kepada orang yang membutuhkan dari fakir miskin dan anak-anak yatim. Maka ketahuilah ikhwani fiddin wal akhwatu fillah hazakumullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagi orang-orang yang ketika dia melakukan al-manna wal adha, ketika dia bersedekah tapi mengungkit pemberian dan menyakiti orang yang menerimanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salasatun la yaqbalullah lahum sarfan wala adlah. Ada 3 orang yang tidak Allah terima, yakni amal baik, amal sunnahnya maupun amal wajibnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerimanya. Yang pertama adalah akun, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, wa mananun, orang yang ketika dia mengeluarkan sedekah akan tetapi dia mengungkit pemberian apa yang telah dia keluarkan. Yang ketiga, wal mukadzibun bil qadari, orang yang mendustakan perihal tentang yakni takdir Allah subhanahu wa ta'ala. 3 orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak akan diterima amal solehnya baik yang sunnah maupun yang wajib. Salasatun la yaqbalullahu lahum sarfan wala adlah. Ini orang yang tidak diterima amal solehnya baik yang sunnah dan yang wajib. Ada 3 orang yang akan tidak diterima. Salah satunya di dalamnya ada al-mannan. Ini orang yang mengeluarkan sedekah akan tetapi dia mengungkit pemberian apa yang telah dia keluarkan. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan orang tersebut tidak akan yakni dilihat, dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuzakkihim, dan orang tersebut tidak akan disucikan nanti di hari kiamat. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan miraran. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menyebutkan sampai 3 kali diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penyebutkan 3 kali. 3 orang yang tidak akan diajak bicara nanti di hari kiamat, tidak dipandang pandangan rahmat oleh Allah, tidak disucikan mereka, dan mereka berhak untuk mendapatkan azab yang sangat pedih. Maka berkatalah qala Abu Dzar, berkatalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Maka disebutkan oleh sahabat Abu Dzar, ya, sungguh celaka, sungguh merugilah mereka. Siapa mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah nanti di hari kiamat. 3 orang yang tidak disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dipandang dengan pandangan rahmat, dan berhak mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Siapa mereka ya Rasulullah?
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali, 3 orang yang tidak akan diajak bicara, tidak disucikan mereka, tidak dipandang dengan pandangan rahmat dan berhak untuk mendapatkan azab yang sangat pedih. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang pertama adalah al-musbil. Al-musbil ini orang yang menjulurkan pakaiannya hingga melebihi mata kakinya. Ini bagi laki-laki. Orang yang menjulurkan pakaiannya hingga melebihi dari mata kakinya. Maka orang al-musbil ini berhak dia nanti di hari kiamat. Dia tidak akan mendapatkan ajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak disucikan, dia tidak dipandang dengan pandangan rahmat, dan berhak dia mendapatkan azab yang sangat pedih bagi seorang laki-laki yang dia menjulurkan pakaiannya hingga melebihi mata kaki. Al-musbil, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, dalam riwayat yang lain, bahwasanya orang yang menjulurkan pakaiannya hingga melebihi mata kaki, maka tempat mereka di dalam finnari jahannam. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Maka siapa orang yang ketika dia menjulurkan pakaiannya hingga melebihi dari mata kakinya, fa finnar, maka sungguh dia akan masuk ke dalam neraka jahannam. Lalu yang kedua, ini orang yang tidak diajak bicara nanti di hari kiamat. Orang yang tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, dan tidak akan disucikan oleh Allah nanti di hari kiamat, dan dia berhak untuk mendapatkan azab yang sangat pedih. Yang kedua adalah wal mannanu, orang yang ketika dia mengeluarkan infak sedekah di jalan Allah, lantas dia mengungkit pemberian apa yang telah dia berikan kepada si penerima. Dia ungkit-ungkit dan dia menjadikan tersakiti orang yang menerimanya. Maka al-mannanu, orang ini orang yang mengeluarkan infak sedekahnya di jalan Allah, mengharapkan mengungkit-ungkit pemberiannya, maka sungguh dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Tidak akan diajak bicara nanti di hari kiamat, tidak akan disucikan mereka, tidak akan dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mannan, orang yang bersedekah, akan tetapi dia mengungkit apa yang telah dia keluarkan. Yang ketiga, wal munafiqu sil'atahi bil halafil kadhib. Ini yang ketiga, orang yang ketika dia berdagang, dia banyak yang mengeluarkan sumpah palsu. 3 orang seperti ini tidak akan pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah dipandang dengan pandangan rahmat, dan tidak akan pernah disucikan mereka nanti di hari kiamat. Walahum adzabun alim, dan mereka berhak untuk mendapatkan azab yang sangat pedih. Ini salah satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pembahasan kita ini, yaitu penghancur dari pahala seseorang, yakni ketika dia melakukan suatu amal ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya disebutkan al-mannan, orang yang bersedekah di jalan Allah, akan tetapi dia mengungkit, menyebut-nyebut apa yang telah dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin wa akhwatu fillah, azakumullah. Disebutkan pula dalam hadis yang lain dari jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa salasatun la yadkhuluna al-jannah. Ada 3 pula orang yang tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Ada 3 orang yang tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beliau sebutkan al-aqu li walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Perhatikan kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama al-aqu lil walidayhi, orang yang ketika dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini orang yang durhaka kepada kedua orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal mudmin yani alal khamri, orang yang selalu meminum khamr sampai dia datang kematian. Ini orang pecandu meminum khamr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulunal jannah, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Karena orang tersebut dia mati dalam keadaan yakni masih meminum khamr. Adapun orang yang ketika dia meminum khamr lantas dia kembali jadi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Yang dimasukkan dalam hadis ini wal mudmin 'alal khamri, orang yang selalu minum khamr sampai datang kematian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yadkhulunal jannah, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wassalasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 orang yang tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Yang ketiga, wal mannanu bima a'ta. Orang yang ketika dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, dia keluarkan hartanya sebagai sedekah, akan tetapi dia mengungkit apa yang dia telah berikan, apa yang dia telah keluarkan di jalan Allah. Dia mengungkit, menyebut-nyebut apa yang dia telah keluarkan. Maka yang ketiga ini pun masuk ke dalamnya. Ini salasatul la yadkhulunal jannah. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin wa akhwatu fillah azakumullah. Ini orang yang ketika dia mengeluarkan infak sedekah di jalan Allah. Ini pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mulia bagi orang yang mengeluarkan infak sedekahnya di jalan Allah. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini. Maka banyak-banyaklah mengeluarkan hartanya di jalan Allah di bulan suci Ramadan ini. Yang mana Allah akan memujinya nanti di hadapan para malaikatnya. Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang mengeluarkan di bulan suci Ramadan ini. Ini orang yang mulia ketika mereka memiliki harta kemudian dia keluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kisah para sahabat. Ini ada sebagian sahabat yang mereka dalam keadaan fakir miskin. Yang kemudian melihat sebagian sahabat yang memiliki harta yang berlimpah, yang dia mengeluarkan infak sedekahnya dari harta yang dia miliki, maka sebagian sahabat ini mendatangi Nabi SAW. Sebagaimana yang disebutkan, riwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Ada sebagian sahabat Nabi SAW mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, dzaba ahlu dzusur bil ujuri, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasumu, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim." Sebagian sahabat yang fakir ini mendatangi Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, mereka ahlu dzusur bil ujur, mereka sahabat yang diberikan karunia, harta yang berlimpah. Mereka salat sebagaimana kami salat. Ketika dia berpuasa sebagaimana kami berpuasa ya Rasulullah. Akan tetapi ketika mereka mengeluarkan sedekah dari harta yang mereka miliki, ini adalah keutamaan, kemuliaan bagi mereka orang-orang yang memiliki harta, dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka sebagian sahabat yang mereka dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, mereka ingin sama mengeluarkan infak sedekahnya di jalan Allah sebagaimana sebagian sahabat yang memiliki kemuliaan dari harta mereka. Maka kata Nabi SAW mengatakan, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma sadaqtum." Tidakkah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kalian tasaddaquna sebagai infak sedekah? Beliau SAW mengatakan, "Inna bikulli tasbihan sadaqah." Sesungguhnya ketika engkau mengucapkan tasbih, disitulah ada sedekah. Wa kulli takbir, sedekah. Sesungguhnya apa yang engkau ucapkan dari takbir, disitulah ada sedekah. Wa kulli tahmidah sedekah. Apa yang engkau ucapkan dari tahmid, alhamdulillah, disitulah ada sedekah. Wa kulli tahlila sedekah. Apa yang engkau ucapkan dari ucapan tahlil la ilaha illallah, disitulah ada sedekah. Wa amru bil ma'ruf sedekah. Engkau mengucapkan yang ma'ruf, yang melakukan kepada yang ma'ruf, maka itulah sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Dan engkau pun mencegah dari perbuatan dari yang mungkar, maka sesungguhnya engkau pun mendapatkan sedekah. Wa fi yud'i ahadikum sedekah. Sampai seseorang yang dia melampiaskan syahwatnya, ini disebutkan dengan dia mendapatkan sedekah. Maka qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatihi wa yakunu lahu fiha ajrun. Maka sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, di antara kami mendatangi istrinya dengan syahwat yang kami miliki, lalu kita menuangkan kepada istri-istri kami, apakah mendapatkan pahala?" Maka Nabi SAW bersabda, "Ara'aitum law wadu'aha fi haram, akana anhu fiha wizrun." Tidakkah engkau bayangkan, jika engkau melampiaskan syahwatnya kepada yang haram, maka engkau akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
fakadzalik idza wada'aha fil halal yani kana lahu ajrun. Dan seperti itu pula jika engkau memiliki syahwat lalu engkau mendatangi istrimu, maka sesungguhnya itu akan diberi ganjaran yang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini kemudahan bagi agama Islam, bagi orang-orang yang ketika beriman jadi kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebagian sahabat yang mereka merasa tidak bisa mengeluarkan infak sedekahnya di jalan Allah, sebagaimana sebagian sahabat yang mereka diberikan kemuliaan dengan harta yang banyak. Yang kita ambil pelajaran dari hadis yang mulia ini, bahwasanya orang yang ketika mengeluarkan hartanya di jalan Allah, ketika dia telah diberikan nikmat, diberikan harta yang begitu mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas dia mengeluarkan infak sedekahnya di jalan Allah, maka sungguh orang yang mengeluarkan ini mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan melipat gandakan apa yang dia telah keluarkan terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini. Maka keluarkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan sedekah kalian tanpa diiringi dengan al-manna wal adha, tidak diiringi dengan menyebut pemberian dan menyakiti orang yang menerimanya. Mulianya orang-orang yang mengeluarkan infak sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sahabat pun ini mereka iri kepada sebagian sahabat yang mereka bisa berpuasa, yang mereka bisa salat, akan tetapi mereka yang memiliki harta bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk mengeluarkan infak sedekahnya di jalan Allah, dia mendapatkan kemuliaan. Ini mulianya orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala, beliau mengatakan ada orang yang mengatakan man manna bi ma'ruf saqata syukruhu wa man u'jibu bi amalihi habata ajruhu. Siapa orang yang melakukan manna, ini orang yang mengeluarkan infak sedekahnya di jalan Allah, lalu dia mengungkit apa yang dia telah keluarkan, dia menyebut apa yang dia telah keluarkan, maka sungguh kebaikannya akan gugur rasa syukurnya. Dan siapa orang yang ketika dia ujub di dalam amalannya, jadi waman u'zubu bi amalihi habata ajru, siapa orang yang ketika dia berbangga diri dengan suatu amalan yang dia telah lakukan, maka sungguh Allah akan menghapuskan pahala apa yang dia telah lakukan. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Maka sungguhlah orang-orang yang ketika dia ingin mendapatkan kebaikan, mendapatkan pujian dari Allah, ingin mendapatkan ganjaran yang di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu berlimpah, maka sungguh orang-orang seperti ini yang mengharapkan ketika dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, memberi makan kepada orang fakir miskin, maka yang dia harapkan li wajahillahi azza wa jal, ingin mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan pada surah Al-Baqarah pada ayat ke-263, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qaulu ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqah yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada engkau sedekah yang diiringi dengan al-manna wal adha, dengan menyebut pemberian dan menyakiti orang yang menerimanya. Lebih baik perkataan yang baik, ini lebih mulia daripada orang yang bersedekah kemudian dia diiringi dengan al-manna wal adha, dengan memberikan infak sedekahnya lalu dia menyebut infak sedekahnya dan bahkan menyakiti orang yang menerima. Maka sesungguhnya orang yang ketika dia keluarkan hartanya di jalan Allah, tapi dia mengharapkan rasa terima kasih dari orang yang telah diberi, dia ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan dari manusia, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan pahalanya. Dan ini salah satu yang ketiga, penghapus dari amalan suatu amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, al-manna wal adha, yang mengeluarkan infak sedekah lalu dia mengungkit dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan bahkan menyakiti orang yang menerimanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik hidayah, yang diberikan infak, yang diberikan harta kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dia bisa mengeluarkan infak sedekahnya di jalan Allah,
Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah agar kita selalu beribadah kepada Allah dengan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung dari al-manna wal adha ketika kita mengeluarkan infak sedekah, kita menyebut pemberian apa yang kita telah berikan, dan bahkan kita menyakiti orang yang menerimanya. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan pahala bagi orang yang melakukan ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekiranya ini pembahasan yang ketiga dari penghapus pahala seseorang, agar kaum muslimin dia menjauhkan dari perbuatan ini, karena perbuatan yakni al-mana wal ada akan menghapuskan pahala seseorang ketika dia melakukan infak sedekah atau melakukan suatu amal ibadah yang lainnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.